Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal abang-abang. Ketemu lagi dengan saya sopir Kelana. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ini abang-abang. Ini merupakan video saya dengan durasi terpanjang ya. Soalnya saya mau potong-potong juga khawatirnya nanti informasinya takut kurang jelas ya abang-abang. Sesuai dengan janji saya yang pernah sempat bilang, ya lebih tepatnya mungkin mendiskusikan akun Gobox ini ya abang-abang. Sebetulnya saya juga sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini ya abang-abang buat ngomonginnya, tapi bismillahirrohmanirrohim lah. Mungkin saya akan mencoba memulainya dengan sedikit cerita saya ya abang-abang. Jadi dulu saya sebelum narik Gobok itu sempat bekerja ya. Ada petuah dari bos saya yang sampai sekarang itu masih saya inget lah. Jadi dia tuh pernah cerita, bos saya itu pernah baca buku, katanya judulnya itu Ocean Blue. Mungkin kalau dari artinya Samudra Biru. Ya intinya sih saya nggak tahu bukunya bagaimana, tebalnya juga kayak bagaimana. Ya pusing lah kalau ngomongin buku mah. Tapi intinya sih pada saat itu saya ditanya, seberapa banyak sih yang lo tahu tentang dunia ini. Waduh bingung juga kan kita ditanya kayak gitu. Ya paling mentok-mentoknya seandainya kita jawab, anggaplah yang kita tahu itu 5% dari dunia ini. Wah itu pun udah bagus banget ya pengetahuan kita sebanyak 5% tentang dunia ini. Nah, tapi di sini faktanya dibalik abang-abang. Ternyata dia bilang, kenapa daripada kita mikirin yang udah tahu, maksudnya yang udah jelas-jelas tahu sebesar 5%, kita pusingin yang 5%, kenapa kita nggak coba explore yang 95% ini abang-abang. Nah, jadi di luar sana tuh sebetulnya masih banyak buat yang kita nggak tahu ya. Ya saya sih sebetulnya setuju ya dengan pendapat ini. Nah, menyambung dengan situasi dan kondisi sekarang ini ya, kita pusing lah dengan dunia pergobokan. Mungkin lebih luasnya itu dunia tarik barang online ya, abang-abang. Ya kalau dipikir-pikir, kalau kita mau daftar si kuning, kita nggak tahu kapan buka pendaftarannya. Mungkin kuotanya juga udah habis atau mungkin tidak buka lagi. Ada lagi kalau kita mau mendaftar si hijau, waduh itu pusing lah kita dengan aturannya ya abang-abang, belum dendanya apa segala macem. Saya juga hampir ngikutin semuanya ya. Ada lagi pendatang baru, apa itu warnanya kayak oren-oren gitulah ya. Itu lagi bisa dibilang itu argonya itu paling dasar ya abang-abang. Kadang dengan pekerjaan yang wow, di luar logika lah. Dan mentok-mentoknya kalau kita kepepet maksudnya kita pengen beli aplikasi si kuning itu, wah kita bimbang ya. Soalnya dalam periode tertentu kantor itu mengeluarkan aturan yang kita nggak tahu abang-abang. Jadi waduh, cukup cukup beresiko lah. Sebetulnya sih aplikasi seperti Gobox, Delivery, Lalamove dan sejenisnya ya, itu sih aplikasi instan ya. Walaupun dibilang instan, tapi aplikasi ini melibatkan tiga pihak ya abang-abang. Jadi di atas itu ada kantor, di tengah itu ada kita mitra sebagai driver, dan pihak ketiganya itu customer itu sendiri. Nah, tapi di sini kita masih ketergantungan dengan pihak aplikator. Nah, sebetulnya sih di sini yang saya maksud, sebetulnya di luar sana itu masih banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita mungkin belum belum eksplor ya, Bang-abang. Mungkin contohnya itu ada WhatsApp Business, ada Google Business, ada OLX dan aplikasi sejenis lainnya ya. Sebetulnya sih aplikasi ini emang disediakan itu terbuka umum ya. Bedanya dengan aplikasi instan tadi itu, nah di sini kita ada kesempatan untuk bisa berdiri sendiri ya, abang-abang. Karena
kita langsung berhubungan dengan customer langsung. Cuma bedanya emang kita harus bersabar ya untuk mengelolanya, perlu waktu dan jam terbang abang-abang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial atau cara membuat akun Google Business, akun WhatsApp Business, dan OLX itu secara full ya abang-abang, mulai dari settingnya sampai jadi hingga produktif lah itu akunnya. Sebenarnya sih saya yakin di sini abang-abang mungkin sudah nggak asing lagi ya sama aplikasi seperti WhatsApp Business, Google Business, OLX dan yang sejenisnya itu. Tapi di sini yang saya mau tekankan mungkin dari strateginya abang-abang ya. Kalau saya pribadi sih semua customer saya itu saya giring ke aplikasi Google Business dan aplikasi WhatsApp Business. Jadi di sini sih pertimbangannya kenapa saya giring ke aplikasi Google Business dan WhatsApp Business, karena orang-orang lebih percaya pada aplikasi atau produk yang di bawah naungan Google ya bang-abang. Soalnya di platform Google itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih detail dan lebih lebih lengkap ya. Jadi orang-orang itu kalau mau ngecek sesuatu valid nggak validnya pasti ke Google, ke pencarian Google ya, karena di situ terlihat ya ratingnya, terus terlihat komen-komennya, jadi bisa kelihatan tuh valid nggak validnya. Nah ini kalau kita setting secara profesional, wah ini bisa nampilin sesuatu yang menarik buat customer ya bang-abang. Nah selanjutnya WhatsApp Business itu saya gunakan sebagai sarana untuk kontak langsung ya dengan customer. Nah karena kita berhubungan langsung dengan customer ini, di situ ada kesempatan kita menampilkan profil usaha kita di WhatsApp Business ya secara profesional. Jadi begitu customer nyimpan kontak kita dan melihat katalog yang ada di WhatsApp Business kita itu, apalagi di settingnya secara keren dan profesional ya abang-abang, wah itu udah pasti pasti apa ya, udah pasti menang tender lah, wah jadi langganan bisa. Mungkin itu aja pembukaannya abang-abang. Ya di sini sih harapan dan doa saya, jangan saya lah, mungkin harapan dan doa kita, katanya kan kalau rame-rame itu lebih makbul. Jadi nanti suatu saat apapun keputusan, ya mudah-mudahan sih kantor si kuning ini selalu berpihak pada driver ya. Dan andai kata pun nanti ada kemungkinan terburuknya, ya yang kita harapkan mudah-mudahan platform seperti Google Business, WhatsApp Business, dan OLX yang abang bangun itu sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mapan dan sudah bisa produktif. Yang jadi catatan juga sih, aplikasi ini sebetulnya bukan cuma untuk bisnis atau usaha logistik aja ya. Jadi umum, ini untuk semua jenis usaha dan macam-macam usaha tuh bisa ya. Jadi silakan abang-abang disimak ya tata caranya membuat akun Google Business, WhatsApp Business, dan OLX. Nah, jadi ya akhirul kalam saya ucapkan selamat mencoba membuat perusahaan logistik sendiri dan selamat berdiri di atas kaki sendiri. Yo, salam satu aspal. Nah, ini dia abang-abang yang masih penasaran dengan pendaftaran GoBox, yang masih mau berjuang dan mau mantengin blognya itu atau webnya itu. Kita coba klik di Google pencarian ya, kita ketik aja Gojek Indonesia. Nah, ini Gojek Indonesia itu resmi ya, di samping kanannya itu ada lambang Gojek. Jadi emang dari kantor Gojeknya. Nah, di sini tampil Gojek Indonesia, gojek.com. Kita klik aja. Kita klik mitra driver. Nah, di sini ada. Kita klik sampai ke bawah. Nah, ini dia GoBox.
Nah, maksud saya ini kita klik GoBox lengkapnya. Nah, ini sampai di how to join GoBox. Bagaimana cara bergabung dengan GoBox. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada persyaratan jadi mitra GoBox. Ada dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini kendaraannya. Nah, ini abang-abang update info terakhirnya itu seperti ini ya. Pendaftaran belum dibuka. Ya, kalau mau bersabar, dipantengin aja blognya. Atau bisa gabung di komunitasnya di Facebook itu ada Gobok Nusantara dan komunitas Gobok Indonesia ya. Nah, di situ kumpul semua senior-senior dari Nusantara ya. Eh, Senior-senior yang baik-baik lah. Juga nggak pelit sama informasi. Pasti kalau ada pendaftaran langsung diinfo. Langkah pertama untuk membuat WhatsApp bisnis ya biasa ya abang-abang kita download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, di Play Store ini kita ketik aja WA. Nah, ini udah nongol WA bisnis, kita klik. Nah, dia bedanya sama WhatsApp yang biasa itu lambangnya itu ada B-nya ya. Kita klik install. Nah, ini sudah terinstall, kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awalnya dia seperti ini ya, WhatsApp bisnis. Kita klik aja setuju dan lanjutkan. Nah, ini buat abang-abang karena sebelumnya nomor saya sudah digunakan untuk WhatsApp yang biasa ya. Jadi ini untuk pindah ke akun bisnisnya itu tinggal dimigrasi aja abang-abang. Ini udah ada tuh gunakan nomor yang jika sudah dipakai di WhatsApp biasa. Nah, kalau seperti ini kita tinggal klik gunakan aja nomor yang ini. Lanjut, izinkan, izinkan. Nah, ini dia sedang menghubungkan jadi proses migrasinya ini ya. Kita harus menggunakan nama usahanya ya. Nah, ini nama bisnis. Misalnya saya mau bikin sewa pick up murah ya. Tapi bukan murahan abang-abang ya. Nah, ini untuk fotonya juga ini foto sebelumnya ya karena di migrasi dia masih pakai foto yang lama. Kalau mau diganti juga bisa tinggal diklik aja. Nah, untuk kategorinya ini bisa kita isi. Coba kita cari jasa. Nah, ini yang mendekati ini kan ada jasa transportasi. Ya, kita pilih yang nyambung-nyambung aja sama apa usaha kita ya, Bang-abang. Deskripsinya ini bisa kita jelasin ya misalnya melayani pindahan. Ini contoh aja ya, Bang-abang. Pindahan rumah, pindahan misalnya pindahan kantor, mungkin ada jasa driver atau sewa mobil pribadi di sini bisa dimasukin abang-abang ya. Jadi nanti ketika ditampilkan sama orang yang menyimpan kontak kita itu dia bisa tahu apa aja apa kita usaha kita tuh melayani apa aja. Jadi orang bisa tahu. Nah, ini contoh dua aja ya. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, setelah profil usaha jadi ini ada langsung diarahin kita ke buat katalog. Ini ada petunjuknya sih abang-abang cara menampilkan katalog yang ya istilahnya yang lebih menarik, yang lebih apa merangsang orang pengen tahu lah. Kita klik aja mulai ya. Nah, ini jadi nanti tampilan di orang yang simpan kontak kita tuh profil usahanya seperti ini ya. Nah, untuk buat katalognya itu kita mulai aja dari tambah item. Nah, misalnya di sini kita sewa mobil bak.
pertama misalnya harganya ini kita kasih mungkin yang apa ya, yang terkesan terjangkau aja ya, kita bikin 150.000. Nah ini deskripsinya itu kita kasih keterangan apa aja, atau mungkin di sini bisa kita tulis harga sudah termasuk driver bel, eh, tapi belum termasuk jasa angkat barang ya, atau mau dikasih lagi misalnya keterangannya harga ini untuk jarak di bawah 5 kilometer, atau ya dan lain-lain lah keterangannya yang dibikin tuh semenarik mungkin. Tambah bidang, nah mungkin yang udah pernah bikin bisa dikasih tahu lah di komen. Kode item kalau ini sih saya nggak diisi sih ya, langsung aja nih kita gambarnya kita isi dari galeri. Nah ini gambarnya seperti ini, udah ada gambar, ada nama item, ada harga, ada deskripsinya. Kita simpan aja. Nah ini item pertama sudah ada ini abang-abang ya. Untuk tambah item, nah, tinggal klik lagi. Ini kan baru sewa mobil bak, mungkin abang-abang ada yang punya mobil engkel, bisa ditambahkan mobil engkel. Nah, terus untuk jasa angkutnya mungkin bisa dimasukin juga. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh WhatsApp bisnis saya yang udah jadi. Oke, kita cek lagi abang-abang ya. Nah ini kita klik tanda titik 3 di pojok kanan atas, kita fokus ke fitur bisnis aja dulu. Nah di sini kita klik lagi profil bisnis. Nah ini yang udah kita setting tadi ya. Nah ini gambarnya sudah ada, terus ini nama bisnisnya sewa pick up murah. Terus ini deskripsinya itu ada melayani pindahan kantor dan lain-lain. Kategorinya itu ini ada jasa transportasi. Nah kalau udah seperti ini ya abang-abang, kita bisa edit jika ada perubahan atau data-data yang mau dirubah. Caranya tinggal klik aja ini yang gambar pensil atau gambar pulpen. Nah ini kita coba yang ya ini ya kategorinya ya. Kalau di awal tadi kan kategorinya itu kita hanya diizinkan itu isi satu kategori aja. Nah di sini kita bisa tambahkan. Nah ini kalau nggak salah dia bisa sampai 5 kategori. Kalau kita usahanya atau bisnisnya di bidang jasa angkut barang, kita pilih yang nyambung-nyambung aja ya. Coba kita klik ini gambar pencariannya. Nah ini misalnya contohnya layanan otomotif. Nah kita bisa tambahkan, nah dia jadi 2, atau kita cari lagi jasa. Nah ini ada jasa derek, kalau abang-abang ada mobil towing mungkin bisa diklik juga. Nah ini kalau udah dipilih kita klik kembali, tinggal simpan. Nah dia udah nongol ada 3 kategori. Selanjutnya alamat bisnisnya ini bisa kita isi juga. Nah cara isi alamatnya ini ada 2 pilihan ya. Satu kita isi secara manual, misalnya untuk cakupannya lebih kecil kita pilih kecamatan ya, misalnya kecamatan Pamulang, kita ketik Pamulang, kita untuk isi alamat secara manual ini ya mungkin dengan alasan tertentu abang-abang nggak mau isi secara detail, jadi cukup diketik aja, tapi untuk wilayah terkecil ya, biar apa orangnya tahu posisi kita ada di mana. Coba kita klik simpan. Nah dia yang nongol cuma Pamulang aja. Nah, selanjutnya pilihan yang kedua kita klik lagi, kita ganti, kita hapus dulu. Nah ini kita setel lokasi di peta. Nah ini kalau udah Indonesia ketemu kita besarin lagi. Kita coba di Jalan Intan ya abang-abang.
Nah, ini dia otomatis. Jadi kalau pinnya ini atau titik merah ini kita letakkan di tempat lokasi usaha kita, dia sudah ngeset sendiri nama jalan dan alamat lengkapnya. Kalau udah kayak gini kita klik selesai. Nah, dia nongol lengkap tuh berikut petanya abang-abang ya. Nah, ini udah langsung aja kita simpan. Nah, selanjutnya jam kerja. Ini jam kerja bisa kita setel. Kita pilih jadwal. Nah, jadwalnya ini ada tiga. Satu hanya buka pada jam-jam tertentu, kita buka. Nah, ini kalau jam-jam tertentu itu misalnya kita minggu nggak buka, Senin buka, kita coba ya buka, klik switchnya itu jadi warna hijau. Nah, ini jamnya bisa disetel. Nah, ini ada gambar jam yang lingkaran kecil itu. Oh, ini untuk 24 jam ya. Jadi kalau kita misalnya mau buka jam 9, jangan jam 9, jam 8. Nah, dia menitnya langsung otomatis ke jam 8 pas. Kalau mau jam 8.30 tinggal diputar aja 30, klik OK. Nah, untuk tutupnya misalnya kita tutup mau jam 9 malam ya, kita geser aja. Malam itu kan 21, kita klik yang 21 ini. Nah, dia menitnya otomatis ke 00. Kalau mau dirubah ke setengah 10, kita tinggal putar menitnya ke 30, klik OK. Nah, ini udah jadi abang-abang ya. Kalau kita simpan, nah jadinya seperti ini. Nah, buat emailnya itu ya kalau mau diisi silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ada situs web juga mau diisi jika ada, nggak juga nggak apa-apa. Oke, udah selesai ini abang-abang. Kalau udah selesai kita klik back aja kembali. Ini di pojok kiri atas ada tanda panah. Nah, ini dia udah nge-save nih ya. Coba kita buka sekali lagi. Nah, dia udah nge-save tuh. Kembali katalog. Nah, katalog itu tadi udah ya, contohnya satu, tinggal ditambah item aja lagi kalau misalnya mau nambah jenis layanannya. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada salam menyambut pelanggan baru secara otomatis ya, intinya ini balasan otomatis ya. Jadi kalau udah simpan, oke kita kembali. Oke, selesai ya bang abang. Nah, ini kita contoh WA bisnis saya yang udah jadi ya bang abang. Kita klik, kita lihat fitur bisnisnya, kita klik profil bisnis. Nah, ini ya yang punya saya, ini ada gambarnya ya yang mencerminkan usaha kita atau menggambarkan usaha kita. Saya nama bisnisnya, informasi bisnisnya nama masih nama pribadi. Nah, ini deskripsi saya, kalau mau dicontek juga silakan, atau mau dimodifikasi yang lebih keren silakan dicontoh aja. Nah, ini saya pakai kategorinya itu ada beberapa yang nyambung sama usaha kita. Ini ada alamatnya, kalau diklik ya cukup lengkap lah. Ini ada jam bukanya. Nah, ini email saya isi lah karena ada email, terus juga linknya juga karena saya juga ada link, saya isi aja, manfaatin lah fitur yang ada. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada katalog. Nah, ini katalog saya ya abang-abang. Katalog saya ini tuh contohnya. Sebetulnya sih ini ada banyak, mobil saya sih cuma satu ya, mobil bak aja. Cuma biar terkesan di mata customer itu besar, ini saya tambahkan. Jadi kalau ada yang hubungi customer tinggal saya oper ke kawan-kawan yang ada layanan engkelnya, ada layanan truknya ya, jadi kita saling berbagi lah. Nah, ini untuk connect saya pakai gambar orang. Nah, ini sih kadang di WhatsApp itu ditinjau dulu ya. Kalau untuk wajah orang sih nggak bisa, jadi ini saya pakai kartun atau avatar gitu ya, ya buat menarik aja lah. Kalau mau dicontek juga silakan, atau abang lebih kreatif juga ya, yang lebih kreatif lah dari ini. Oke, itu aja. Untuk membuat akun Google Business seperti biasa ya, kita download dulu di Play Store. Nah, di pencarian kita ketik aja
Google Bisnis. Nah ini udah nongol paling atas Google Bisnisku. Nah ini dia, kalau lihat gambarnya itu seperti warung warung kelontong gitu ya, warna biru ada tulisan G-nya. Nah ini untuk mempersingkat waktu karena udah saya download, kita tinggal buka aja abang-abang ya. Tampilannya seperti ini, kita mulai aja. Nah ini untuk langkah pertamanya itu kita harus menggunakan email ya. Ini kalau emailnya udah ada, kita pakai yang sudah ada. Kalau belum ada, tambahkan akun lainnya, kita pakai email yang sudah ada. Nah seperti WhatsApp bisnis juga ya, karena buat usaha kita buat profilnya dulu itu. Nah ini cara mengisinya itu, di sini tertulis nama bisnis, ada tanda bintang di atasnya ya. Jadi nanti cara isinya itu, kalau setiap kolom ada tanda bintang di atasnya itu wajib diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak bakal ngeloading ke halaman selanjutnya. Nah ini kita mau isi nama bisnisnya itu sesuai yang di WA bisnis ya. Kalau bisa nanti itu semuanya abang-abang bikinnya sinkron ya, mulai dari emailnya sama nomor teleponnya, kalau bisa itu sinkronin jadi satu semua, jadi nanti untuk pengelolaannya itu lebih mudah. Oke, kita isi aja sesuai nama yang di WhatsApp bisnis, sewa pick up murah. Nah kategori bisnisnya kita coba ketik jasa. Nah ini untuk mempersingkat waktu kita isi aja pakai jasa kurir dulu ya, nanti bisa diubah-ubah kok ininya. Kalau udah seperti ini, kita klik berikutnya. Nah ini untuk selanjutnya itu menambahkan lokasi ya. Nah untuk menampilkan lokasi bisnis kita di Google Map itu, jadi akun kita itu perlu diverifikasi dulu. Karena ini baru dibuat, jadi belum terverifikasi, kita lewati dulu, klik tidak. Karena kalau kita klik iya pun, dia tidak akan ngeloading ke halaman selanjutnya. Kita klik tidak. Berikutnya, nah ini dia dimana Anda melayani pelanggan. Sebetulnya sih ini opsional juga ya, tapi coba aja kita klik area. Nah ini kita ketik misalnya kita area layanan kita sekitar Tangerang. Nah coba misalnya Tangerang Selatan. Nah dia nongol nih Tangerang Selatan. Terus misalnya mau di mana lagi, misalnya di Bogor. Nah ini Bogor. Nah kita klik Bogor. Nah, terus misalnya kita mau buat 3 area layanan, satu lagi di Jakarta. Nah, ini Jakarta. Nah, oke, ini udah muncul semuanya area layanan kita dari Tangerang Selatan, Bogor sampai Jakarta. Setelah itu berikutnya, nah ini untuk informasi kontak itu, ini udah ada gambar bendera Indonesia-nya ya, berarti udah nggak pakai kosong lagi, jadi ini udah termasuk +62. Nah ini untuk URL situsnya saat ini, kalau abang-abang punya link bisa diisi, kalau tidak ada conteng aja kotak paling bawah kirinya itu. Lalu berikutnya, ini kita klik aja ya, kita klik berikutnya lagi. Nah ini kolom selanjutnya itu masukkan alamat surat Anda untuk memverifikasi. Jadi platform Google Business ini memang bisa disetting untuk usaha yang sifatnya profesional juga bisa ya. Jadi kita manfaatin aja fitur-fitur yang ada secara maksimal. Nah ini untuk verifikasinya, jadi itu Google Business itu untuk validasinya tidak mengirimkan kode OTP melalui SMS, tidak juga bisa, maksudnya tidak bisa melalui email. Jadi dia emang harus dikirim melalui pos surat ya. Jadi nanti
kode verifikasinya itu ada kurir yang kirim ke alamat yang kita buat ini. Nanti kodenya itu kalau kita masukin ke kolom verifikasi, baru akun kita tuh udah aktif atau bisa terbit di Google pencarian, di Google Map. Jadi sudah bisa muncul kalau sudah diverifikasi. Nah, makanya ini kita isi alamatnya itu sedetail mungkin, selengkap mungkin supaya kode kode verifikasinya itu benar-benar sampai ke tangan kita. Oke, ini udah ada Indonesia alamatnya. Misalnya saya bikin di sini provinsinya kita isi juga. Nah, setelah ini terisi, kita buat selanjutnya atau berikutnya. Nah, di sini udah muncul nih ya, abang-abang. Jadi pilih cara verifikasi. Ya, silahkan dibaca. Jadi ini intinya sih ini alamat untuk mengirimkan kode verifikasi ya. Ini nama kontak, misalnya ini nama abang ya, yang jadi yang nanti kalau kurirnya itu nanya gampang dicarinya ya, nama abang atau nama panggilan abang di rumah itu siapa. Jadi nanti kurirnya gampang nyari nyari alamat abangnya. Oke, setelah itu kita kirim. Nah, ini sudah ada tulisan kartu pos sedang dikirimkan. Jadi UP-nya tuh sudah ada atas nama saya. Ini nama alamat bisnisnya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, ini dia abang-abang. Jadi untuk setting profil bisnis kita yang lebih detail tuh di sini setelah kita meminta kode verifikasi tadi ya. Nah, ini bisa disetting dulu. Nah, di sini di paling atas itu ada tulisan warna merah ya. Selesaikan verifikasi untuk mempublikasikan hasil edit Anda pada listingan ini. Nah, nanti kalau misalnya kode verifikasinya udah datang, kita klik verifikasi. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih itu kartu pos akan mengirimkan kode verifikasinya itu sekitar 4 harian ya abang-abang. Nah, nanti setelah kita buka suratnya itu ada kalau nggak salah itu 4 digit angka ya. Kita tinggal masukin lalu verifikasi. Nah, setelah itu baru akun bisnis kita tuh bisa tampil di kolom pencarian Google atau di Google Maps. Nah, ini nanti karena kodenya belum ada, kita kembali dulu. Nah, sambil nunggu kode verifikasi, kita bisa setting-setting nih abang akun bisnis kita. Jadi di halaman paling bawah layar HP ini ada beranda, ada pelanggan, ada profil, dan ada lainnya. Kita fokus ke profil dulu ya abang-abang. Nah, di profil inilah inti bisnis dari usaha kita. Untuk foto, kita coba ini gambar ankle. Nah, ini bisa nih dia. Kita klik berikutnya, kita klik logo. Nah, ini kita geser dikit biar kepala mobilnya kena. Berikutnya, nah kurang lebih nanti tampilan fotonya itu seperti ini abang-abang ya. Nah, ini udah muncul di foto profil sama logo kita udah muncul. Nanti kalau mau diedit-edit itu tinggal klik seperti biasa gambar pensil atau gambar pulpen ya. Nah, di sini kita turun ke bawah. Nah, ini udah muncul abang-abang ya, sewa pickup murah. Kategorinya ini kalau kita mau tambahkan, kita pilih layanan yang paling mendekati dengan usaha kita ya abang-abang. Tadi kurir kita tambahkan, coba transportasi.
Nah ini ada layanan transportasi, kita masukin, tambahkan kategori lain. Misalnya di sini logistik, kita ketik logistik. Nah ini ada layanan logistik, kita masukin. Nah ini udah ada 3 kan tadi layanannya, itu satu jasa kurir, layanan transportasi, dan layanan logistik. Nanti abang-abang tambah sendiri lah ya. Kalau sudah, kita klik terapkan. Nah ini sudah berhasil disimpan. Oke, maaf ini jadi layanan kurirnya tadi terhapus, saya nggak sengaja, tampilnya cuma 2. Nah ini untuk tambahkan alamat bisnis. Nah di sini juga sangat penting nih abang-abang ya, untuk tambahkan alamat bisnis itu. Jadi kalau kita isi kolom ini itu untuk alamat yang ditampilkan nanti di Google Maps ya. Nah dia tampilannya seperti ini. Coba kita ketik alamatnya itu Jalan Nah, di sini abang geser-geser ya, pinnya itu sesuai dengan lokasi. Terapkan aja abang-abang. Oh, jadi ini kalau akun bisnis kita itu belum diverifikasi, itu memang belum bisa ya abang-abang di setting alamat di Google Map-nya. Jadi ini emang mesti diabaikan dulu, karena nanti alamat buat kirim kode posnya itu jadi berubah lagi. Ini kita lewatkan dulu. Nah ini dia area layanannya tadi udah. Nah ini tadi kita emang pilih tiga area ya. Selanjutnya tambahkan layanan. Untuk layanan, tambahan layanan ini dia untuk lebih memperjelas ya kategori yang kita buat tadi. Misalnya kategorinya tadi layanan transportasi. Nah di sini kita bisa tambahkan. Nah kalau ini ketik secara manual ya, misalnya pindahan rumah, simpan. Nah layanan transportasinya itu ada pindahan rumah. Kalau mau ditambahkan lagi misalnya pindahan kantor, kita simpan. Nah jadi dia muncul 2 layanan di satu kategori layanan transportasi. Begitu juga yang lainnya bisa ditambahkan layanan logistiknya itu apa aja. Pokoknya dibuat seprofesional mungkin abang-abang biar lebih menarik dan lebih terpercaya. Kalau ini sudah terisi, kita klik si tanda silang. Nah ini sudah muncul dia ya layanannya. Nah untuk jam operasional usaha kita itu juga bisa kita setting abang-abang sesuai waktunya abang-abang masing-masing. Nah ini kita bikin misalnya minggu buka, kita atur jamnya itu, misalnya kita mau buka, ketik aja 07. Nah dia muncul 07.00. Mau tutup jam misalnya tadi jam 21.30. Nah ini contoh aja abang-abang ya. Untuk selanjutnya bisa disetting sendiri, Senin Selasa Rabu Kamisnya disesuaikan sama
sama jam bukanya abang-abang. Kalau sudah kita terapkan, nah ini sudah tersimpan. Nah, nanti dia tuh di Maps atau di Google pencarian akan memunculkan jam buka tutup layanan kita. Tambahkan jam khusus. Nah, ini boleh kalau mau diisi ditambahkan. Ini ada nomor telepon kita. Ini kalau kita klik nomor telepon itu kalau nggak salah bisa ditambahkan beberapa dia. Nah, bisa ini abang. Kalau nggak salah ini bisa sampai 3 atau 5 nomor. Jadi bisa ditambahkan nomor, misalnya kalau kita lagi di jalan takut nggak keangkat, mau ditambahkan nomor istri atau di rumah ada pegawai bisa dimasukkan ini nomornya lagi. Kalau sudah kita klik terapkan lagi. Nomor telepon sudah. Nah, ini tambahkan URL situs. Nah, URL situs itu ya abang-abang bisa mengisinya dengan mungkin link Facebook atau link YouTube. Kalau misalnya ada ini bisa diisi dengan linknya, jadi nanti ditampilkan di dashboard kolom Google pencarian ya, dia nongol juga. Ini bisa diisi. Nah, tapi di sini saya nggak isi dulu. Jelaskan bisnis Anda. Itu untuk menjelaskan usaha abang-abang. Ini dikasih itu sebanyak 750 karakter ya, atau 750 huruf. Itu ya cukuplah untuk mengetik. Ya misalnya di sini kita buat melayani pindahan dalam dan luar kota, pindahan rumah dalam dan luar kota. Nah, seperti ini abang-abang. Intinya sih fitur ini digunakan untuk menjelaskan kelebihan ya, atau bedanya layanan abang-abang dari layanan logistik lainnya. Ini untuk memunculkan keunggulan-keunggulan abang-abang di Google pencarian. Kalau sudah kita klik terapkan lagi. Ini udah berhasil disimpan. Nah, untuk selanjutnya kita klik apa aja lagi nih kalau kita lihat semua. Nah, ini kalau diklik semua dia munculnya seperti ini abang-abang ya. Nah, ini yang tadi kita buat. Bisa dilihat. Nah, di sini kalau dilihat ada dari bisnis tambahkan atribut. Kita klik. Nah, ini sih abang bisa lihat sendirilah, bisa dibaca. Kita klik di sini mengidentifikasi diri sebagai milik perempuan. Kalau yang mengelolanya laki-laki ini tidak usah diklik. Tapi kalau perempuan coba kita klik. Nah, dia nanti menampilkan di dashboard pencarian Google itu dikelola oleh perempuan atau dimiliki usaha ini oleh perempuan. Ini kalau sudah itu diterapkan. Di sini ada tipe pengunjung, kita klik aja. Ya intinya sih karena kan di Google pencarian itu kan pengunjungnya itu dari semua kalangan ya, dari semua jenis kelamin, semua usia. Ini bisa dilihat. Jadi mungkin ada beberapa orang yang untuk berkunjung ke bisnis itu melihat dulu lah yang pemiliknya itu jenis kelaminnya apa untuk kenyamanan mereka atau hal yang lain-lain. Ya ini sih diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini ada tambahkan tanggal buka. Nah, ini bisa abang isi tahun, bulan, dan harinya itu. Ya intinya sih ini untuk menandakan usaha abang tuh dimulai dari kapan. Jadi suatu saat mau dievaluasi itu ada tanggal mulainya. Ya mungkin buat anniversary juga kalau seandainya
usahanya maju, mau makan atau apa-apalah ya, itu intinya sih diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada masukkan kode toko, itu saya juga kurang paham, masukkan label kurang paham juga. Dan ini sih saya juga cuma informasi lanjutan yang nggak saya isi. Nah, intinya seperti itu abang-abang ya. Ini udah di setting semua, kita klik silang, dia udah nge-save nih ya. Nah, ini udah nge-save semua. Ini untuk profil ya, profil udah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita klik ke lainnya. Oh, di lainnya ini jika abang punya akun Google Business lebih dari satu. Di sini ada foto. Nah, ini foto abang-abang ini. Nanti yang sudah diupload tuh di sini, atau mungkin dari pengunjung ya yang melihat apa akun Google Business abang-abang, dia ingin menambahkan foto atau pernah berkunjung ke situ, itu bisa dari pengunjung juga bisa menambahkan foto, nanti ditampilkan di sini. Nah, ini ada postingan. Nah, postingan itu bisa dibuat dan ditampilkan setelah akun terverifikasi ya. Nah, jadi sih ini kalau bisa abang-abang dibikin seprofesional mungkin, karena masih ada waktu kan buat nyetingnya itu sampai kode verifikasi terkirim. Jadi nanti begitu kode verifikasinya sudah terkirim dan dimasukkan, sudah tayang, jadi akunnya sudah benar-benar maksimal abang-abang. Kita turun ke bawah lagi, di sini ada pelanggan. Nah, ini jadi kayak semacam jejaring sosial juga, kita itu nanti ada pengikut, ada yang komen, ada yang ngasih rating segala macem. Nah, nanti itu kita bisa kelola di pelanggan ini, jadi bisa kita balas satu persatu sebagai ucapan terima kasih telah berkunjung, atau orang yang sudah memakai layanan kita bisa kasih penghargaan berupa ucapan terima kasih dan lain-lain. Kita lihat beranda lagi. Oke, itu aja abang-abang, intinya dibuat sekreatif mungkin dan semaksimal mungkin, manfaatkan semua fitur yang ada, jadi tampilan bisnis usaha kita tuh yang tayang di Google Business itu benar-benar maksimal. Nah, ini Google Business itu gratis kecuali abang tambahkan Google Ads-nya itu kita dapat dengan biaya yang kita keluarkan, kita dapat plafon iklan lah, jadi usaha kita tuh bisa ditampilkan lebih banyak sesuai budget yang kita anggarkan untuk iklan. Tapi kalau saya sendiri juga belum siap ya untuk yang berbayar, karena beneran ini Google Business berguna banget, yang gratis juga udah mantap lah. Ini udah saya coba semua abang-abang, ternyata emang banyak lah pengunjungnya, yang nelpon juga ada, yang sampai jadi langganan juga ada. Oke, terima kasih itu. Ini tampilan akun Google Business yang udah jadi nih abang-abang ya, ini punya saya. Jadi kita klik bisnisku, ini aplikasinya yang udah kita download tadi. Nah, ini punya saya, Family Rent, sewa mobil. Ini ya, di atas itu ada total dilihat. Ini kalau kita buka di sini ada data orang-orang yang melihat di Google pencarian ya. Ini ada 379, ada 285, dia lengkap, ada laporannya juga. Nah, jadi tuh nanti ada analisanya ya abang-abang, kalau emang nanti mau di setting secara maksimal, ini udah ada analisanya juga. Ya, seperti itulah kira-kira. Kita kembali lagi. Nah, ini ada penelusuran, kita klik penelusuran. Nah, itu dia lihat ada yang orang-orang yang menemukan profil bisnis dengan menelusuri nama dan alamat bisnis. Ya, ini di oprek-oprek aja sendiri abang-abang ya. Kita lihat laporannya. Nah, ini juga ada analisanya.
Nah, ini ada aktivitas analisanya baru seperti ini, kunjungan situs 0, panggilan telepon 3. Tapi ini saya kurang tahu juga ya panggilan telepon, mungkin kalau dia nelpon secara langsung ya. Tapi kalau melalui WhatsApp karena nomor yang saya cantumkan ada WhatsAppnya kan ya. Jadi kalau dari WhatsApp sih sering ya. Mungkin kalau yang dari WhatsApp itu nggak kedetek di aktivitas ini. Ini kita lihat laporannya. Nah, dia analisanya seperti ini. Kita kembali lagi. Ini kita fokus ke yang bawah itu. Setelah beranda ada pelanggan. Nah, ini pelanggan yang memberi rating atau memberi komen di akun bisnis kita. Ada pengikut juga, pengikut belum ada. Nah, kita lanjut ke profil. Nah, sebetulnya sih intinya itu ada di profil ini ya. Di profil itu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan semua layanan bisnis kita. Di sini ada tambahkan foto, nanti bisa diisi, ada logo juga bisa diisi. Nah, di sini ada ringkasan foto, postingan dan produk. Kalau ringkasan itu, nah ini dia ya ringkasannya, ringkasan yang udah kita setting. Kalau kita klik lihat semua, nah ini diklik semua tuh info bisnis yang saya buat tuh seperti ini ya. Ya mungkin kalau buat contoh nanti mau dilihat atau dimodifikasi ke yang lebih maksimal, boleh silakan aja. Sudah nggak ada lagi, kita kembali. Lihat di layar paling atas ada foto. Nah, foto ini yang kita upload ya, foto-foto yang kita upload. Nanti customer juga bisa mengupload di sini ya, bisa menambahkan foto-foto yang ditambahkan ke customer, muncul juga di sini foto-fotonya. Itu kelihatan juga ya yang telah melihat gambar-gambar kita ini. Jadi dimaksimalin aja abang-abang gambarnya. Sama video juga bisa masuk ini. Oke, itu foto. Kita lanjut ke postingan. Nah, ini postingan yang udah saya upload ya. Jadi intinya sih kalau mau eksis akun Google bisnis kita di kolom pencarian Google itu harus sering-sering posting lah. Jadi nanti terupdate terus dia setiap hari. Ya itu soal postingan. Nah ini yang terakhir juga ini penting sekali ya, ini produk. Nah ini produk yang udah saya buat. Ini baru satu sih, saya juga belum buat lagi. Coba kita klik lihat semua. Nah dia tampilannya seperti ini ya. Kita klik lagi. Nah ini ada mobil Grand Max. Ini rentang harganya, terus juga ada keterangannya. Nah, kalau mau menambahkan produk tinggal klik aja tambahkan produk lain. Kita kembali. Akun Google bisnis kita itu bisa dibagikan ya. Ada tombol share-nya juga kalau kita klik. Nah, ini bisa dibagikan ke WhatsApp juga, ke Instagram atau ke Facebook. Jadi manfaatinlah fitur share ini. Soalnya lebih percaya tuh sama produk-produk di bawah naungan Google ya, karena Google sudah lebih, apa sih yang nggak pakai Google lah, ibaratnya kayak gitu, sudah mendunia. Nah yang ini cara membuat akun OLX ya abang-abang. Seperti biasa kita buka Play Store, kita ketik OLX. Nah ini udah nongol OLX. Jadi OLX itu dulunya itu toko bagus ya abang-abang. Mungkin yang udah tahu dia tuh dulu tempat jual barang-barang bekas gitu. Sekarang namanya berubah jadi OLX. Nah ini juga kita bisa manfaatin buat masarin produk usaha kita nih abang-abang ya. Kita klik OLX. Ini kita install. Nah ini sudah terinstall, kita klik buka. Nah ini udah ada email yang ada. Karena saya tidak mau pakai email ini, kita klik tidak satupun di atas. Saya mau mencoba melanjutkan. Ini ada pilihan ya, dengan
handphone, maksudnya dengan nomor telepon, dengan email Google, terus dengan Facebook, terus dengan email. Saya mau coba pakai yang nomor handphone aja. Izin. Nah, ini dia akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor handphone. Kita masukin nomornya. Next. Kita tunggu kode konfirmasinya. Nah, ini dia 3388 ya abang-abang. Kita ketik 3388. Kita buat passwordnya dulu, misalnya 112233 sama 112233. Ini konfirmasi password aja ya, diisi dengan angka yang sama. Oh, untuk membuat passwordnya ini ada keterangannya abang-abang ya. Itu minimal panjangnya itu 6 karakter dan harus dengan nomor dan huruf ya. Nanti kita ganti ini passwordnya. Misalnya Gobok. Kita lihat ya, kita klik matanya dulu. Gobok 123. Yang bawah juga sama, Gobok 123. Ini kita klik matanya buat memastikan sudah betul. Nah, ini kita save. Nah, dia berhasil nih maunya abang-abang. Nah, ini seperti biasa kita membuat profilnya dulu ya. Misalnya saya Ujang. Next. Nah, ini gambar profilnya mau diisi, boleh enggak juga silakan. Kita coba isi ya. Tinggal gambar aja lah, kita pakai kamera, jadi abang foto mobilnya aja ya, atau foto yang menyesuaikan dengan usaha abang-abang. Ini saya contoh aja. Oke, kita klik centang next. Nah, ini dia mau nih nyimpan gambarnya. Nah, ini kita masukkan email ya, +23. Nah, ini connection kalau mau dihubungkan ke Facebook atau connect ke Google silakan, tapi saya mau langsung aja next. Nah, kalau ini sih bebas ya abang-abang, kita klik next. Kita klik aja yang terdekat dengan kita ya, near me, terdekat dengan kita, izinkan. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini ya abang-abang. Nah, kalau mau kita memasarkan produk kita, kita klik yang tanda plus ini nih, sell. Sell itu artinya jual. Kita klik tanda plusnya. Nah, kita karena usaha kita berhubungan dengan jasa angkut barang, kita klik jasa dan lowongan kerja. Jasa, kita klik jasa. Tipenya ini, nah kita cari aja. Nah, di sini ada rental mobil dan motor ya abang-abang. Kita klik aja yang paling mendekati. Kondisi mau baru mau bekas nggak masalah lah, ini mah soalnya jasa ya, bukan produk. Kita klik baru. Nah, ini judul ya, artikel itu judul. Kita isi aja sesuai kita samain ya sama di WA bisnis sama di Google bisnis. Sewa Jumat murah. Nah, ini describe what you are selling. Ini deskripsi ya, penjelasan apa yang kita mau jual. Nah, ini abang-abang bisa isi
sekreatif mungkin ya, yang menarik minat orang yang mau mau sewa jasa kita. Kita coba aja di sini. Seperti biasa ya, keunggulan atau produk yang kita tawarkan: melayani pindahan rumah, melayani pindahan kantor. Nah, produk apa aja yang mau ditawarkan. Oke, next. Ini mobil bak ya. Jadi ini price itu kita masukkan harga seperti biasa, kita masukkan harga yang terkesan terjangkau ya, 150.000. Next. Nah, ini lokasinya kita tentuin ya abang-abang, ya sesuai domisili kita lah. Kita klik next. Nah, ini kalau abang mau tampilkan nomor WhatsApp abang di OLX itu tinggal di switch aja ini yang abu-abu menjadi warna hijau. Saya kira ini cukup perlu ya, mending ditampilkan aja. Jadi begitu, sekarang kan udah zamannya WhatsApp, pasti orang hubungi kita lewat WhatsApp. Jadi begitu terkonek dengan WhatsApp kita, dia juga bisa melihat profil kita di WhatsApp bisnis. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal posting sekarang nih ya. Congratulations, selamat. Nah, ini berarti sudah tayang ya abang-abang iklannya. Kalau Sylvester Now itu biasanya berbayar ya, jadi ini cara menjual lebih cepat, biasanya berbayar ini. Nah, ini kita mau lihat iklan kita, coba di preview. Nah, ini dia tampilan iklan kita nih abang-abang. Nah, ini kalau mau diedit-edit biasa ada gambar pulpen atau pensil ya, tinggal diklik aja ya, nanti informasinya bisa diedit-edit, fotonya bisa diedit-edit. Nah, ini di bawah harga itu ada keterangan iklan kamu tuh pada luarsa 13/12 tahun 2021. Kalau dulu sih OLX itu emang gratis ya abang-abang, sekarang itu udah mulai berbayar, tapi kita dikasih gratis itu selama 1 bulan. Ya intinya kalau abang-abang mau gratis terus ya selalu buat akun baru, tapi kalau mau ngerawatin akun yang lama ya silakan top up saldonya, bisa di Alfamart atau di Indomaret. Nah, ini juga di atasnya ada fitur bagikan, jadi kalau misalnya kita mau bagikan lewat WhatsApp atau link-link lainnya, tinggal klik yang tombol share di pojok kanan atas di sebelah pulpen. Nah, itu bisa nge-link kemana aja tuh ya, ada WhatsApp bisnis, bisa ke email dan lain-lain. Oke, cukup. Terima kasih.